Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1261. Pedang datang, di reruntuhan. Fanshan duduk di atas batu, memeluk lututnya dengan tangannya, dan tetap diam. Ye Guan duduk di sampingnya dan berkata lembut, orang tua itu akan baik-baik saja. Fanshan masih tidak berbicara. Ye Guan hendak berbicara ketika Fanshan tiba-tiba menatapnya dengan mata merah, kakek dari balik tembok, kan? Ye Guan ragu sejenak, lalu mengangguk, Brahma tetap diam. Ye Guan berkata dengan lembut, sekarang kita berdua sama lemahnya seperti ayam. Jika kita mengikutinya, kita hanya akan menimbulkan masalah baginya. Tanpa kita, dia memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Apakah kamu mengerti? Fanshan mengangguk, saya mengerti. Sambil berbicara, dia menyeka air mata di wajahnya, lalu menatap Ye Guan. Ye Guan, tolong ajari aku cara berlatih. Ye Guan mengusap kepala kecilnya pelan, lalu berkata sambil tersenyum, baiklah. Sisi lain, Tian Chen membawa Aweng ke sebuah aula di tembok kota Bian Huang. Di pintu masuk aula, berdiri dua pengawal Bian Huang yang memegang tombak, dengan aura yang sangat kuat. Tian Chen membawa Aweng ke pintu masuk aula, dan salah satu penjaga perbatasan langsung menghalangi mereka berdua. Tian Chen mengepalkan tangannya dan berkata, saudaraku, tolong beritahu dia bahwa Tian Chen ingin menemui Raja Bian Huang. Penjaga di seberang menggelengkan kepalanya, yang mulia, Raja sedang menyendiri dan tidak ingin menemui siapapun. Tian Chen mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada penjaga di sana. Saya baru saja bertemu dengan seorang pria kuat dari klan iblis kuno di kota ini. Sangat tidak biasa dia bisa memasuki wilayah kita secara diam-diam. Saya telah menulis laporan terperinci. Tolong berikan kepada Raja Bian Huang. Huang Wei mengangguk. Oke, sambil berkata demikian, dia mengambil gulungan itu. Tian Chen melirik ke kedalaman aula, membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi bersama Aweng. Setengah jam kemudian, Ye Guan dan Fanshan mengikuti Tian Chen dan berjalan keluar desa. Dan di sini, ada cukup banyak orang yang berkumpul di sini. Mereka semua berasal dari kota kecil. Karena insiden sebelumnya di tembok perbatasan, semua orang di kota menjadi panik, berpikir bahwa ada sesuatu yang akan menyerang mereka dari sana. Jadi semua orang ingin keluar. Tentu saja mustahil bagi Tian Chen untuk menyingkirkan semua orang. Meskipun dia seorang pangeran, dia tidak memiliki kekuatan sebanyak itu. Kakak Xiao Shan, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Fanshan berbalik dan melihat bahwa orang yang memanggilnya adalah Zhou Xiaoman. Fanshan menghampiri Zhou Xiaoman, mengusap kepalanya, dan berkata, jaga baik-baik kelinci pemberian adikku, ya. Zhou Xiaoman berkata, saudari Xiao Shan, mereka semua mengatakan bahwa semua orang di kota ini akan mati. Benarkah itu? Brahma terdiam. Zhou Xiaoman ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku tidak ingin mati. Fanshan berbalik dan menatap Ye Guan, dengan kabut telah mengepul di matanya. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berjalan ke sisi Fanshan, mengusap kepala Zhou Xiaoman, dan berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya tidak mati dalam waktu dekat, karena serangan dari sisi itu tidak akan datang secepat itu. Zhou Xiaoman bertanya dengan tergesa-gesa, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, kalau begitu aku hanya bisa mendoakanmu agar beruntung.
Zhou Xiaoman, Fan Shan memutar matanya ke arah Ye Guan, lalu menatap Zhou Xiaoman. Xiaoman, aku akan berlatih setelah aku keluar, dan aku akan datang untuk menyelamatkanmu ketika aku menjadi lebih kuat. Mata Zhou Xiaoman berbinar, dan dia dengan cepat berkata, "Oke." Pada saat ini, Tian Chen tiba-tiba keluar dan berkata, "Semuanya, ada orang-orang kuat yang menjaga kota Bian Huang, jadi jangan terlalu khawatir." Mendengar kata-kata Tian Chen, semua orang di kota itu menghela napas lega. Tian Chen adalah pejabat tinggi dari luar, jadi kata-katanya masih meyakinkan. Tian Chen menatap Ye Guan, "Saudara Ye, ayo pergi." Ye Guan mengangguk, lalu menarik Fan Shan dan Tian Chen dan berjalan keluar. Ketika mereka sampai di ujung jalan, ruang di hadapan mereka tiba-tiba beriak seperti gelombang air, dan Xiao Shan terkejut dengan pemandangan ini. Tepat saat mereka hendak melewati ruang khusus itu, seorang penjaga tiba-tiba menghalangi jalan. Penjaga itu membungkuk dalam-dalam kepada Tian Chen, yang mulia Pangeran ke-9. Tian Chen tersenyum dan berkata, "Saya akan mengajak dua orang keluar." Penjaga itu tiba-tiba merasa malu. Tian Chen tiba-tiba bertanya, "Gang Chen, kamu punya adik laki-laki bernama Gang Ben, kan?" Penjaga itu mengangguk cepat. "Ya." Tian Chen berkata, "Saya masih kekurangan penjaga di rumah besar saya. Saya rasa dia cukup baik." Mendengar hal itu, pengawal itu sangat gembira dan membungkuk dalam-dalam, "Terima kasih, Yang Mulia." Tian Chen mengangguk, lalu membawa Ye Guan dan Fan Shan keluar. Penjaga itu segera minggir. Setelah melewati waktu dan ruang khusus itu, semua orang sampai di jalan. Tian Chen menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, mari kita ucapkan selamat tinggal sekarang." Ye Guan mengangguk, "Sampai jumpa nanti." Tian Chen tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, jika benda ajaibmu benar-benar mengakui aku sebagai tuannya di masa depan, jangan menyesalinya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jika mereka tidak mengakui kamu sebagai tuan mereka, aku akan mencari cara lain untuk memberimu kompensasi." Tian Chen tertawa, "Saudara Ye, Anda sungguh menarik, sampai jumpa nanti." Sambil berbicara, dia berbalik bersama lelaki tua itu dan berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat ke langit. Adegan ini langsung membuat mata Fan Shan terbelalak. "Wah, benar-benar bisa terbang." Ye Guan tersenyum dan hendak berbicara, tetapi sesaat kemudian, wajahnya berubah drastis. Dia melihat langit tiba-tiba meledak, dan kemudian dua cahaya keemasan jatuh langsung ke arah gunung di bawah. Ledakan di kejauhan, gunung yang tingginya ribuan kaki itu tiba-tiba hancur. Debu dan asap yang tak terhitung jumlahnya membubung ke angkasa, dan puing-puing beterbangan di mana-mana. "Tidak bagus," Ye Guan berkata dengan suara berat, "itu pasti pria berjubah hitam tadi." Fan Shan menatap Ye Guan, sedikit takut, "Apa yang harus aku lakukan?" Ye Guan menatap ke kejauhan dan yang terlihat hanyalah debu dan asap yang tak terhitung banyaknya, dan tidak dapat melihat apapun sama sekali. Ye Guan hendak berbicara ketika, pada saat ini, beberapa aura mengerikan tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Aura mengerikan itu langsung menghantam ke arah tempat Tian Chen dan dua lainnya jatuh sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Ye Guan menyentuh alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku harus pergi ke sana dan melihatnya." Fan Shan langsung berkata, "Aku ikut denganmu." Ye Guan mengangguk, "Oke." Dia khawatir meninggalkan gadis ini sendirian di sini. Ye Guan menarik Fan Shan dan lari. Dia tahu bahwa dia harus membawa Fan Shan pergi sekarang. Ini adalah pilihan terbaiknya saat ini.
tetapi dia tetap merasa bahwa ini bukanlah cara yang tepat untuk menjadi manusia. Kalau memang dia sudah benar-benar tidak berdaya, dia akan pergi dengan tegas dan tidak akan menimbulkan masalah bagi orang lain. Namun dia sebenarnya punya kartu truf. Kartu truf ini adalah momen ketika saya secara paksa memulihkan kultivasi saya. Meskipun dia akan tertekan, dia sebenarnya bisa melakukan sesuatu dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja, setelah setengah tarikan napas, ia akan ditekan dan kemudian mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia tidak peduli dengan banyak hal saat ini. Dia hanya berharap Tian Chen dan 2 orang lainnya masih hidup. Ledakan, pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit dari debu. Dalam sekejap, partikel debu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk. Kemudian, raungan naga bergema di antara langit dan bumi. Ye Guan buru-buru berhenti. Ia menatap ke langit dan melihat seekor naga emas melayang di langit. Dan di atas kepala naga emas itu, Tian Chen berdiri dengan tenang, memancarkan kekuatan naga yang kuat dari tubuhnya. Di seberangnya, berdiri seorang pria berjubah hitam, dan di belakangnya, ada 3 hantu. Semuanya memancarkan aura penindasan yang mengerikan. Di bawah, Ye Guan melihat beberapa orang dan memiliki pemahaman umum tentang kekuatan mereka. Kekuatan orang-orang ini setara dengan alam leluhur dewa, tetapi dibandingkan dengan para pelayan dewa sebelumnya, kekuatan mereka masih sedikit lemah. Di langit, Tian Chen menatap pria berjubah hitam yang memimpin kelompok itu. Kalian ingin menahanku. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara serak, seorang pangeran, dan seorang pangeran dengan energi naga, kami tentu saja tidak bisa membiarkanmu kembali dengan selamat seperti ini. Tian Chen mencibir, hanya kalian, sambil berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Dalam sekejap, ribuan cahaya keemasan meledak dari tinjunya, menutupi langit dan matahari. Pada saat ini, keempat pria berjubah hitam tiba-tiba menghilang pada saat yang bersamaan. Cahaya hitam sepanjang 4.000 kaki menghantam Tian Chen dengan ganas. Ledakan, saat ledakan dahsyat terdengar, seluruh langit bergetar hebat, tetapi tidak hancur. Cahaya hitam dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari langit pada saat yang sama, menyapu semuanya. Di udara, Tian Chen dikejutkan oleh kekuatan keempat orang itu dan mundur dengan keras. Jika dia bertarung sendirian, dia tentu tidak akan takut pada keempat monster itu. Namun, ketika 4 lawan 1, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali, karena kekuatan tempur klan monster jauh lebih kuat daripada manusia dengan level yang sama. Ye Guan dan Fan San berada sangat jauh dari medan pertempuran inti. Fan San menatap langit yang jauh dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu, dan itu di luar pemahamannya. Di langit, ketika Tian Chen berhenti, dia sepertinya merasakan sesuatu. Wajahnya berubah drastis dalam sekejap, dan dia tiba-tiba berbalik. Pada saat ini, bayangan sisa datang dengan tenang. Tian Chen terkejut dan tiba-tiba meninju. Aliran energi naga melonjak keluar bagai air pasang. Wah, dalam sekejap, energi naga hancur. Tian Chen langsung terpental, dan akhirnya jatuh dengan keras dari langit ke tanah. Wah, tanah retak terbuka. Tian Chen buru-buru berdiri. Dan pada saat ini, bayangannya tiba-tiba muncul di depannya. Ekspresi Tian Chen berubah drastis dalam sekejap, dan dia menangkis tubuhnya dengan lengannya. Wah, saat bongkahan berlian itu pecah, Tian Chen terhempas lagi, dan akhirnya terjatuh dengan keras tidak jauh di depan Ye Guan dan Fan San.
Ye Guan bergegas menghampiri dan membantunya berdiri. Begitu dia berdiri, aliran darah menyembur keluar dari mulut Tian Chen. Ketika dia melihat Ye Guan, dia sedikit terkejut. "Mengapa kamu di sini?" Ye Guan bertanya dengan serius. "Apakah kamu punya bala bantuan?" Tian Chen langsung mengangguk. "Saat kami diserang tadi, aku sudah meminta bantuan. Mereka akan tiba paling lama setengah jam lagi." Pada saat ini, bayangan di kejauhan datang perlahan bersama pria berjubah hitam dan pria kuat lainnya. Tian Chen berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, ayo pergi. Target mereka adalah aku." Ye Guan menepuk bahu Tian Chen dan berkata, "Aku tidak punya banyak teman, dan kamu salah satunya." Sambil berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju bayangan itu sambil berteriak, "Pedang!" Berdengung, saat suara pedang terdengar, sebilah pedang mengembun di langit dan kemudian jatuh lurus ke bawah. Ledakan, dengan satu serangan pedang, bayangan dan pria berjubah hitam itu langsung terbunuh. Persetan, Tian Chen tiba-tiba duduk dengan mata terbuka lebar. "Aku menerimamu sebagai kakak laki-lakiku." Bab 1262, Kaisar terhebat di zaman kuno dan modern. Tian Chen sudah tertegun pada saat ini, membunuh beberapa leluhur dewa dengan satu pedang. Kekuatan ilahi macam apa ini? Ini saudara laki-lakiku. Bukan hanya Tian Chen, tetapi Fanshan juga membuka matanya lebar-lebar seperti lonceng. Apakah Xiao Ye Guan ini begitu kuat? Pada saat ini, fitur wajah Ye Guan yang tidak jauh tiba-tiba berubah bentuk, dan ada tanda merah darah di antara kedua alisnya. Stempel Kaisar Fan Zhao. Pada saat ini, Ye Guan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dikuliti dan ditarik keluar. Tulang dan dagingnya meleleh, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Terutama jiwanya, yang terasa seperti sedang digoreng dalam minyak. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia ingin pingsan saat itu juga. Tahukah kamu, keinginannya begitu kuat, tetapi saat ini dia tidak sanggup menahan siksaan yang datang dari tubuh dan jiwanya. Setelah bertahan sejenak, Ye Guan tidak dapat menahannya lagi dan langsung terjatuh pingsan. Wajah Fanshan dan Tian Chen berubah drastis dan mereka bergegas ke Ye Guan. Ketika mereka melihat penampilan Ye Guan, mereka berdua merasa ngeri. Pada saat ini, wajah Ye Guan sepucat kertas, tanpa jejak darah, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan retakan berwarna darah pekat, tampak sangat mengerikan. Ini, Fanshan begitu terkejut hingga dia terdiam. Wajahnya penuh keterkejutan. Tian Chen berkata dengan suara yang dalam, "Itu pasti karena segel di tubuhnya." Sambil berkata demikian, dia buru-buru mengeluarkan pil emas dan memberikannya kepada Ye Guan untuk diminum. Namun, begitu tangannya menyentuh Ye Guan, sebuah kekuatan mengerikan langsung menjatuhkannya ribuan kaki jauhnya, dan akhirnya dia jatuh terduduk. Tian Chen benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia buru-buru berlari ke arah Ye Guan. Melihat bekas darah di antara kedua alis Ye Guan, ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya dan dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan segel itu begitu mengerikan. Pada saat ini, Fanshan tiba-tiba memegang tangan Ye Guan. Dan ekspresi Tian Chen berubah drastis, kecil. Sebelum dia selesai berbicara, dia tertegun. Karena dia mendapati Fanshan baik-baik saja. Tidak hanya itu, saat Fanshan menggenggam tangan Ye Guan, cahaya merah samar yang terpancar dari tubuh Ye Guan perlahan menghilang. Dan tanda merah darah di antara kedua alisnya juga berangsur-angsur meredup. Melihat pemandangan ini, Tian Chen terkejut. Faktanya, cahaya merah itu tidak menghilang, melainkan berkumpul di tubuh Fanshan sedikit demi sedikit. Tepat pada saat itu,
Seorang pria parubaya berjalan mendekati Tian Chen. Dia adalah pria tua itu. Ketika dia disergap tadi, dia langsung kehilangan efektivitas tempurnya. Pada saat ini dia juga sangat terkejut, karena dia juga melihat pedang Ye Guan tadi. Satu pedang membunuh beberapa prajurit top dalam hitungan detik. Menakutkan sekali, di kejauhan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Lalu 12 pria kuat berbaju zirah muncul dari udara. Kedua belas orang itu bergegas ke sisi Tian Chen dan berlutut dengan satu kaki. Kami terlambat datang menyelamatkan Anda. Mohon maafkan kami, Yang Mulia. Tian Chen melirik kedua belas orang itu dan berkata dengan tenang, bangun. Kedua belas orang itu segera berdiri. Dan pria parubaya yang memimpin berkata dengan suara berat, Yang Mulia, tempat ini tidak aman. Tian Chen mengangguk, melirik Ye Guan di tanah, dan berkata, ayo pergi. Pria parubaya itu melirik Ye Guan dan Fan Shan dan bertanya, mengambil mereka. Tian Chen melirik pria parubaya itu dan berkata, omong kosong. Tak lama kemudian, semua orang pergi. Setelah beberapa saat, Ye Guan perlahan membuka matanya. Dia berbaring di tempat tidur, dan kepalanya masih sedikit pusing. Ia kembali memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Saat rasa kantuk di kepalanya mulai mereda, ia perlahan membuka mata dan berbalik. Fan Shan sedang duduk di samping tempat tidur dengan tangannya sebagai kepalanya. Ye Guan menarik kembali pandangannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kali ini, penggunaan kultivasinya yang paksa hampir menyebabkan dia mati di tempat. Segel itu sungguh mengerikan. Agak sulit untuk membuka segelnya. Segel itu begitu kuat sehingga meskipun dia berada di puncaknya, dia mungkin tidak akan mampu menghancurkannya, apalagi dalam kondisinya saat ini. Pada saat ini, Fan Shan perlahan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Ye Guan, dia buru-buru meraih tangan Ye Guan dan bertanya, apakah kamu sudah bangun? Ye Guan menarik kembali pikirannya, menatap Fan Shan, dan tersenyum tipis, ya. Fan Shan bertanya, apakah kamu lapar? Ye Guan mengangguk. Fan Shan berkata tergesa-gesa, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia berlari keluar. Ye Guan tersenyum, lalu perlahan menutup matanya. Dia masih merasa sedikit pusing. Efek sampingnya terlalu parah. Setelah beberapa saat, Fan Shan datang membawa semangkuk bubur. Ia berjalan ke sisi Ye Guan. Ye Guan hendak duduk, dan Fan Shan buru-buru berkata, jangan bergerak. Biar aku yang menyuapimu. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku akan melakukannya sendiri. Sambil berkata demikian, dia hendak berdiri. Fan Shan melotot padanya dan berkata, apa kau khawatir aku tidak bisa memberi makan babi dengan baik? Aku bahkan bisa memberi makan babi dengan baik. Apalagi manusia. Ye Guan benar-benar terdiam melihat gadis ini. Ayo, buka mulutmu. Setengah jam kemudian, Ye Guan keluar dari ruangan dengan bantuan Fan Shan. Sinar matahari hari ini sangat bagus, dan terasa hangat di tubuhnya. Pada saat ini, Tian Chen datang. Tian Chen tersenyum dan berkata, saudara Ye. Ye Guan tersenyum dan berkata, di mana kita sekarang? Tian Chen berkata, Yu Cheng masih merupakan tempat yang terpencil dan sunyi. Ye Guan bertanya, apakah itu iblis kuno? Tian Chen mengangguk, ya. Ye Guan mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tian Chen berkata dengan suara yang dalam, saudara Ye, kali ini semua berkatmu. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukankah kamu pernah menolongku sebelumnya? Sekarang kita sudah imbang. Tian Chen tersenyum dan berkata, jika kamu butuh bantuan,
beritahu saja aku. Ye Guan berpikir sejenak dan berkata, aku butuh beberapa kristal roh. Tian Chen tersenyum dan berkata, ini masalah kecil, tapi aku tidak memilikinya sekarang. Aku harus menunggu sampai aku kembali ke ibu kota kekaisaran. Ye Guan mengangguk. Oke, Tian Chen bertanya lagi, apa rencanamu setelah pergi ke ibu kota kekaisaran? Ye Guan berkata, pertama-tama carilah tempat untuk berlatih dengan baik. Tian Chen berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kalau pergi ke istanaku? Ye Guan tersenyum dan berkata, bukankah itu merepotkan? Tian Chen berkata, nyaman. Ye Guan menggelengkan kepalanya, Xiao San dan aku punya identitas khusus. Pergi ke istanamu pasti akan merepotkanmu. Selain itu, aku juga ingin mencari tempat yang lebih tenang untuk berlatih. Tian Chen mengangguk pelan. Dia tahu bahwa Ye Guan mungkin tidak ingin terlibat dalam pertikaian suksesi keluarga kerajaan untuk saat ini, jadi dia berkata, baiklah, kalau begitu saat kita sampai di ibu kota kekaisaran, aku akan mengatur tempat untukmu agar kamu bisa berlatih dengan baik. Ye Guan mengangguk, terima kasih banyak. Tian Chen tersenyum dan berkata, sama-sama. Ye Guan berkata, kapan kita pergi ke ibu kota kekaisaran? Tian Chen melirik ke langit dan berkata, ketika pasukan perbatasan tiba, jarak dari sini ke ibu kota kekaisaran akan sangat jauh. Demi alasan keamanan, saya telah mengirim pesan kepada pasukan perbatasan untuk meminta mereka mengawal kita sebentar. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah mengobrol dengan Tian Chen sebentar, Ye Guan memiliki pemahaman umum tentang dunia ini. Tempat di mana dia berada sekarang disebut dinasti Tianmu, dan dinasti Tianmu termasuk dalam peradaban Tianmu. Peradaban kosmik tingkat 9, dinasti Tianmu merupakan dinasti kekaisaran terbesar di bawah peradaban Tianmu. Akan tetapi, di bawah peradaban ini, dinasti Tianmu bukanlah satu-satunya kekuatan. Ada 3 kekuatan super lagi, mereka adalah suku iblis kuno di luar kota perbatasan, kuil Zen Agung di alam Buddha Surgawi, dan kuil penciptaan. Kuil penciptaan, Ye Guan tidak terkejut, karena ketika dia berada di alam semesta di bawah, dia telah mengetahui bahwa kuil penciptaan ini milik peradaban kosmik tingkat ke-9. Kuil penciptaan tidak berada di dinasti Tianmu, tetapi di dunia penciptaan. Kuil penciptaan pada awalnya bukanlah peradaban kosmik tingkat 9, tetapi saat itu, Kaisar Dewa Penciptaan seorang diri menerobos penghalang peradaban kosmik, dan membawa kuil penciptaan ke peradaban Tianmu, dan dengan cepat menjadi salah satu kekuatan terkuat di peradaban Tianmu. Seluruh peradaban Tianmu terkejut saat itu, Kaisar Dewa Penciptaan. Di dalam kamar, Ye Guan sedang berbaring di tempat tidur sambil memulihkan diri. Dia perlahan menutup matanya. Selama pertempuran dengan alam semesta Guan Xuan, Dewa Kaisar Penciptaan dari kuil Dao Penciptaan tidak muncul. Oleh karena itu, dia tidak tahu seberapa kuat Dewa Kaisar Penciptaan ini. Ada juga Kaisar Fan Zhao. Dia tidak tahu sampai sejauh mana kekuatan pihak lain telah tercapai setelah menyatu dengan jalan jahat. Dan pemilik Avenue Pen, Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Mereka semua adalah bos atas. Kali ini jalanku akan lebih sulit dari sebelumnya. 1 jam kemudian, 4 tentara perbatasan tiba. Di bawah pengawalan 4 prajurit perbatasan, Ye Guan dan yang lainnya pergi ke Tiandu, ibu kota terbesar dinasti Tianmu. Setengah hari kemudian, semua orang tiba di Tiandu. Kota kuno yang megah dapat terlihat dari kejauhan. Di kota kuno tersebut, terdapat banyak patung kuno yang misterius, yang dipenuhi dengan suasana kuno.
Di depan tembok kota, Tian Chen berbalik dan menatap keempat penjaga perbatasan. Terima kasih atas pengawalannya. Keempat penjaga perbatasan membungkuk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Tian Chen melihat ke arah empat penjaga perbatasan yang datang ke sana dan berseru, mereka layak menjadi salah satu pasukan paling elit di dinasti Tianmu. Mereka benar-benar kuat. Ye Guan mengangguk. Keempat penjaga perbatasan itu memang sangat kuat. Meskipun tingkat kekuatan mereka belum mencapai alam leluhur ilahi, kekuatan mereka sudah pasti sebanding dengan leluhur ilahi biasa. Dari sini kita dapat melihat bahwa kekuatan dinasti Tianmu secara keseluruhan sangat luar biasa. Setelah memasuki kota, Tian Chen menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, apakah Anda ingin mengunjungi rumahku?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku masih harus membawa Xiao Shan mengunjungi seseorang. Aku akan mengganggumu lagi setelah aku selesai." Tian Chen tersenyum dan berkata, "Oke." Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ada beberapa kristal keberuntungan di dalamnya. Kamu dapat menggunakannya terlebih dahulu, dan kembalilah kepadaku ketika saatnya tiba jika itu tidak cukup. Ye Guan mengambil cincin itu dan mengangguk, "Oke." Tian Chen tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa nanti." Ye Guan mengangguk, lalu membawa Fan Shan dan berjalan pergi. Di samping Tian Chen, Aweng berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, identitas kedua orang ini masih terlalu sensitif bagi kami." "Identitas?" Tian Chen menoleh dan melirik Aweng. "Identitas apa? Mereka adalah teman-temanku. Jika kakak tertuaku ingin membuat masalah, biarkan saja dia melakukan apapun yang dia mau." Aong ragu-ragu, masih sedikit khawatir. "Yang mulia, ini bukan masalah sepele." Tian Chen berkata dengan tenang, "Jika aku bahkan tidak memiliki sedikit tanggung jawab ini, tahta apa yang aku dambakan? Tujuanku adalah melampaui leluhur Tian Zhao dan menjadi kaisar pertama peradaban Tianmu dari zaman kuno hingga saat ini. Mulai sekarang, jangan sembunyikan itu, pisahkan setengah dari pengawalku untuk melindungi mereka secara rahasia. Beritahu semua orang secara terbuka bahwa mereka adalah teman-temanku. Tian Chen, jika kau menyentuh mereka, kau menyentuhku." Bersambung.